Pandangan Begawan Hukum Indonesia, almarhum Profesor Djoko Sutono. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah FH itu dibagi begitu dari Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Masyarakat, begitu dibagi menjadi FISIP dan Hukum. Nah, Prof. Djoko Sutono inilah yang peletak dasar. Juga beliau pendiri PT IKA nih. Beliau ini pendiri Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Patungnya setengah badan beliau itu ada di Depok. Jadi kalau main ke Fakultas Hukum UI itu di depannya ada patung beliau itu. Itu namanya Profesor Djoko Sutono. Nah, beliau meninggalkan istri dan beberapa orang putra yang kemudian kita kenal pemilik Bluebird. Nah, jadi pemilik Bluebird itu berangkat dari dua orang kakak adik anak Prof. Djoko Sutono gitu ya. Ini salah satu gambarannya. Jadi bekalnya hanya dua mobil lama begitu milik Prof. Djoko Sutono yang digunakan oleh anaknya secara bergantian, pakai engkel telepon katanya begitu. Sahabat pembelajar, beliau berpandangan begini nih Prof. Djoko Sutono, bahwa alam pikiran seorang ahli itu tidak berdiri sendiri, dia tidak otonom, tetapi dipengaruhi oleh suasana sekitarnya. Suasana ketika waktu itu terjadi, atau dikenal dengan istilah beliau itu situation Gebundenheit begitu. Nah, karenanya kemudian pandangan ahli, baik dia futurolog sekalipun, itu dipengaruhi oleh suasana politik, sosial, ekonomi, budaya, perkembangan teknologi, serta suasana lingkungan pergaulan masyarakat pada saatnya begitu ya. Jadi itulah suasananya. Intinya Pak Djoko Sutono mengatakan, Prof. Djoko almarhum, bahwa alam pikiran seorang ahli tidak berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh suasana ketika beliau menyampaikan pandangannya. Berikutnya, nah, pembelajaran, karenanya kemudian pembelajaran itu harus tetap menghubungkannya ketika kita memberikan materi, misalnya istilah hukum tata negara sekalipun, kita harus menghubungkannya dengan masa kekinian. Jangan kemudian kita kutip misalnya pandangan Lohemann, Cranenberg gitu kan, Van Kant atau siapapun, tetapi kita tidak mencoba mengkontekstualisasi. Makanya pembelajaran itu harus tetap menghubungkan dengan masa kini, dengan perkembangan zaman. Nah, materi yang disampaikan dalam perkuliahan haruslah sesuai juga dengan situasi atau keadaan zamannya. Ibu bapak, upaya penyesuaian materi perkuliahan itu dapat dilakukan dengan penyempurnaan kurikulum. Dan tentu dapat pula dengan sebetulnya kurikulum misalnya bisa saja tidak berubah, tetapi penyampaian materi disesuaikan dengan suasana kemasyarakatan pada saat itu. Kebutuhan untuk senantiasa menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman diharapkan sebetulnya agar mata kuliah kita itu tidak hanya teori semata, tetapi sesuai dengan kenyataan. Jadi jangan sampai anak-anak, teman-teman mahasiswa kita gerutu di belakang itu teori begitu ya. Jadi kita tidak hanya ilmu untuk ilmu, pengetahuan untuk pengetahuan, tetapi juga pengetahuan sebetulnya untuk apa manfaatnya itu. Jadi tidak hanya knowledge for knowledge, tapi juga knowledge for what. Nah, untuk itulah kita berhimpun di majelis workshop ini. Orang Malaysia cakap bengkel kerja. Jadi untuk kepentingan ini kita bertemu di bengkel kerja pada kesempatan ini. Lalu mengapa sih kita harus berhimpun di bengkel kerja ini? Yang tadi itu kesimpulannya, karena ilmu dan ahlinya terpengaruh oleh suasana, oleh situasi, karena pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan, dan karena harus ada perubahan kurikulum, baik utuh kurikulum ataupun topiknya berubah, atau melalui inovasi metode pembelajaran juga. Nah, apa syarat untuk itu semua? Saya mengatakan kita harus mampu membaca apa yang terjadi hari ini dan mengira yang akan datang. Tentu saja tidak sekedar mengira-ngira begitu, tetapi harus dilakukan dengan
terukur ya. Itu ukuran ilmiah itu diantaranya dia harus terukur. Nah, Ibu Bapak, kita mulai ke pembahasan. Tadi sudah disampaikan bahwa pembahasannya akan mengupas banyak hal, diantaranya kondisi ketatanegaraan hari ini. Karena pembelajaran itu mesti menyesuaikan dengan kondisi hari ini dan bahkan bisa menerawang apa yang terjadi di masa datang, maka saya mencoba bicara kondisi ketatanegaraan kita hari ini dan di akan datang. Hari ini kan sebetulnya hasil atau buah dari reformasi. Tapi ada banyak pandangan hari ini mengatakan bahwa reformasi itu dikudeta di persimpangan jalan. Banyak yang naik dan menelikung di tengah jalan gitu ya. Tujuan reformasi sudah bergeser. Bahkan ada yang lebih ilmiah mengatakan transisi dari otoritarianisme ke demokrasi kemarin itu dibajak. Nah ini kan teman-teman politisi selalu mengatakan ini banyak hal di dalam 3-4 tahun terakhir. Pertanyaannya, oleh siapa itu dilakukan? Dan kita bisa perdalam hal-hal seperti ini. Lalu Indonesia setelah amandemen, positifnya kan ada demokratisasi, ada keterbukaan, ada desentralisasi, pemisahan TNI Polri, ada pemilihan langsung, struktur dan fungsi lembaga negara yang juga berubah gitu. Itu positifnya. Yang tadi kan kita bicara buah reformasi itu cenderung negatifnya gitu ya. Nah, karena dua hal ini, buah reformasi yang dipertanyakan, padahal sebetulnya kita juga banyak melihat sisi positif Indonesia pasca amandemen atas dorongan reformasi itu, maka ilmu HTN dan praktek bernegara mestinya kita tidak bisa lagi baca lalu kita sampaikan ke mahasiswa itu secara statis ya. Kita harus melihatnya dalam dalam pola atau cara pikir yang dinamis. Kalau istilah Profesor Rusadi Kanta Prawira, pengajar HTN itu tidak boleh lagi dia menggunakan kamera foto yang snapshot begitu. Jadi kita moto saja, saya dalam posisi seperti ini dipoto begitu. Itu nggak boleh snapshot. Tetapi dia harus menggunakan kamera bentuk video begitu. Nah kalau video gitu lebih dinamis. Nah, itu yang gambaran dari beliau. Jadi membaca HTN, praktek HTN itu tidak boleh lagi snapshot, tapi dulu harus dia bergerak begitu seperti hasil video. Dia tidak boleh statis tapi harus dinamis gitu. Yang kita perhatikan kan misalnya sekarang kalau bicara partai politik saja, orang-orang HTN tidak bisa melulu misalnya bicara partai politik, teori kepartaian, lahirnya partai politik itu dari mana. Partai politik itu ada single, ada biparty, ada multi-party. Kalau single party itu hanya satu. Nah itu kata Prof. Rusadi nggak bisa lagi bicara kuantitatif. Single party hanya satu partai. Mana ada di dunia yang hanya satu partai misalnya, kecuali di Tiongkok gitu kan, atau dulu partai Baath di Irak begitu ya. Karena sebetulnya istilah satu partai itu bukan jumlahnya satu, tetapi secara kualitatif partai politik yang menguasai parlemen hasil pemilu yang berulang-ulang berterus itu hanya satu saja yang dominan. Makanya Indonesia di masa Orde Baru dulu Golkar, fraksi Golkar, bukan partai ya, dia golongan karya nomor 2 itu kita ini menganut satu partai menurut Profesor Rusadi yang juga disetujui oleh saya. Saya mengatakan bahwa Indonesia di masa Orde Baru itu single party karena hanya satu partai saja yang lebih dari mayoritas mutlak itu menguasai parlemen di Indonesia. Biparty, dua partai juga jangan dianggap bahwa di Amerika itu hanya ada dua partai, Demokrat dan Republik saja. Tidak, banyak, ada partai hijau, Green Party, ada kita dengar Ross Perot, dia mencoba maju dari partai selain Republik Demokrat. Tapi
karena sistem pemilu distrik di Amerika yang mengkondisikan, membuat bertahun-tahun bahkan beratus tahun itu hasilnya hanya 2 partai saja yang bergantian memimpin Kongres Amerika, termasuk juga senatornya, maka di Amerika nampaknya hanya 2 partai Republik Demokrat. Begitu juga dengan di konservatif dan buruh di Inggris misalnya. Hanya karena sistem pemilu mereka yang membuat 2 partai besar saja yang akhirnya mengeliminasi partai-partai kecil. Sebetulnya tidak 2 partai, banyak partai di Amerika yang mencoba maju gitu, tapi gagal terus begitu ya. Indonesia juga kalau kita mau mengkondisikan, mendesain gitu, bukan mengkondisikan ya, mendesain sistem pemilu yang membuat kita akhirnya tumbuh menjadi 2 partai besar itu bisa. Dengan misalnya parliamentary threshold yang dibuat ketat, atau pakai saja sistem distrik. Itu 100 tahun yang akan datang saya sih menduga 3 partai di Indonesia kan. Partai kanan, partai nasionalis agak ke kiri, dan tentu saja partai nasionalis murni begitu. Karena begitu kondisinya di Indonesia dulu. Masyumi, NU, kemudian partai nasionalis, PNI atau PKI gitu kan, dulu begitu 3. Lalu waktu zaman Orde Baru juga lama 3. Nah sekarang kan didesain sedemikian rupa sistem kepartaian dan pemilu, akhirnya ya partai-partai yang baru didirikan pun dengan jumlah dana yang banyak dan bisa menguasai sumber-sumber daya itu menjadi partai yang mengisi parlemen juga. Karena desainnya itu memungkinkan kita bagi-bagi kursi gitu kan. Tuh. Nah itu jadi kita nggak boleh baca HTN itu dalam statis, termasuk kedudukan partai politik. Lalu model kepartaian yang ideal itu Indonesia bagaimana? Kita nggak melulu bisa baca itu. Apakah kita ini multi party sekarang ini? Jawaban Pak Rusadi dan saya, Prof. Rusadi, ya. Karena apa? Tidak ada satu partai pun di Indonesia yang menguasai mayoritas mutlak dalam pemilu 99, 2004, 2009, 2014, 2019, bahkan mungkin juga nanti 2024. Kalau tidak ada satu partai pun yang menguasai mayoritas mutlak, maka kita itu multi partai terus di Indonesia karena sistem pemilu kita. Nah kalau gitu, pemilu yang cocok dengan sistem keparlemenan di Indonesia yang pakai sistem presidensil itu, sistem pemerintahannya apa begitu, bagaimana? Ini kaitannya dengan tadi juga Pak Moderator, Pak Pitra mengatakan teman-teman juga harus paham soal ke depan penyelenggara pemilu itu apa pentingnya. Kita ada Bawaslu dari mulai pusat sampai ke kabupaten kota, lalu kemudian ada yang masih ad hoc itu Panwas begitu ya di kecamatan, Panwascam, lalu juga ada sampai ke desa, bahkan nanti sekarang sudah mulai juga sampai tingkat apa namanya TPS. Begitu juga dengan KPU, lalu ada DKPP di sisi lain ya. Bagaimana struktur DKPP itu juga harus paham. Nah, di dalam undang-undang kan diamanahkan 6 bulan sebelum penyelenggaraan pilkada serentak itu harus ada peradilan khusus yang menangani sengketa pemilihan kepala daerah. Itu apakah akan dijalankan? Karena Mahkamah Konstitusi itu ia mengatakan sebetulnya bukan dirinya yang punya kewenangan untuk menilai sengketa hasil pilkada, tapi ini yang inkonstitusional yang diteruskan oleh MK karena pemerintah dan DPR belum menyusun peradilan pemilu kita itu. Nah itu undang-undangnya ada. Lalu yang penting lagi sekarang dan ke depan kita bicara hubungan pusat daerah itu tidak boleh lagi kita semata-mata bicara bahwa ini sistem desentralisasi, ajaran rumah tangganya ada 3. Ke depan juga mungkin nggak kita desentralisasi asimetris ya. Di satu konten YouTube saya itu saya jelaskan itu bahwa ke depan kita harus menurut saya menerapkan desentralisasi asimetris. Tidak hanya karena sejarah kita, tapi juga undang-undang dasar kita memberikan dasar hukum soal
bahwa kita ini apa namanya NKRI tapi negara kepulauan yang berbeda kebutuhan. Lalu pasal 18 juga membolehkan itu, pasal 18B gitu kan. Maka desentralisasi asimetris itu pilihan, dan kita ada contohnya kan, NAD, kemudian Aceh maksudnya, kemudian Yogyakarta, lalu DKI, lalu Papua ada otonomi khusus gitu kan, otsus. Dan sangat dimungkinkan kalau misalnya kita berikhtiar untuk daerah istimewa Minangkabau gitu kan, dalam konsep desentralisasi asimetris tapi kita tempatkan. Lalu soal penting lagi adalah di masa depan kita bicara konvergensi dengan negara lain, dan HTN harus bahas itu. Saya lihat di kurikulum kita itu sudah ada hukum internasional di HTN Fakultas Syariah. Pendalaman tentang organisasi internasional menurut saya juga penting, karena kan ke depan kita tidak hanya bilateral antar negara, multilateral juga antar beberapa negara, dan kita juga punya model multinational corporation, perusahaan-perusahaan internasional. Apakah dia merupakan bagian dari organisasi internasional serupa dengan negara? Coba bayangkan ada satu perusahaan pusatnya di Jepang, operasional administrasinya di Singapura, tapi menguasai hampir seluruh negara di dunia karena dia misalnya memproduksi Yamaha atau Honda atau apalah. Yang paling mudah sebetulnya rokok yang dihisap oleh Pak Pitra Mulyawan itu rokok yang Marlboro dan kawan-kawan itu kan sudah dimiliki oleh MNC ya, tidak lagi oleh PT Sampurna misalnya. Sampurna itu, HM Sampurna sekarang sudah dikuasai oleh PT Philip Morris yang pusatnya ada di Singapura. Bayangkan Philip Morris seluruh dunia itu ngurus tembakau, salah satunya warganya, citizennya Philip Morris itu Pitra Mulyawan, Pak Pitra, kalau masih merokok. Nah, itu bagaimana konsep itu MNC itu. Lalu kita juga bisa bicara soal desain arsitektur ketatanegaraan Indonesia yang ideal itu bagaimana. Bapak Ibu, ke depan juga kita bicara bahwa setiap persoalan konflik kerjasama itu basisnya harus kolaborasi, karena udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup itu oksigen yang sama di seluruh dunia. Air yang kita minum juga dari langit yang sama, kita berada di bumi yang sama. Kalau kita mau saling menegasikan, rivalitas itu nggak bisa lagi. Kolaborasi adalah keniscayaan gitu. Apa yang dilakukan di Kasang pada hari ini, misalnya terjadi pembakaran lahan perkebunan, itu pengaruhnya kan tidak hanya untuk Kasang, tapi untuk Kota Padang dan sekitarnya. Pembakaran di Riau itu juga berdampak ke Malaysia dan Singapura. Nah, kita juga mesti berpikir soal keadilan sosial model baru. Kita juga berpikir model welfare state bagaimana. Lalu pemikiran Islam tentang keadilan dan welfare state, pandangan John Rawls itu penting sekali itu kita pahami oleh teman-teman HTN. Dan terakhir tentu saja, the last but not least, terakhir